Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Bincang Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah. Bersama saya, Mahendra Wijaya Kusuma, selaku host pada podcast kali ini. Kita hari ini sudah sampai pada episode yang ketiga. Kali ini tidak kalah pentingnya, saya bersama dengan narasumber kita yang Masya Allah luar biasa. Di samping saya ada Bang Muhammad Juwaini. Beliau ini adalah Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lombok Tengah. Jadi beliau kalau tidak salah terpilih baru berapa tahun nih Bang? Kurang dari setahun, belum pelantikan. Oh, baru kemarin pemilihan nih. Jadi beliau ini juga kiprahnya dalam organisasi gerakan pemuda juga tidak bisa diragukan lagi. Maka hadirnya beliau dalam podcast kali ini kita akan mengulas, Bang ya. Kita akan mengulas apa kontribusi dari GP Ansor terhadap politik, demokrasi dan pemilu yang ada di Lombok Tengah. Baik, Bang. Kalau boleh tahu, bagaimana GP Ansor memandang terkait dengan partisipasi pemuda dalam pemilihan maupun pemilu, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya pada pagi hari ini. Sangat menarik kita untuk bicara tentang partisipasi pemuda dari semua lini kehidupan ini. Ya, termasuk tentang bagaimana pemilu kita yang akan terus menjadi baik ketika kita melibatkan banyak orang. Nah, GP Ansor ini adalah dia ormas atau OKP daripada Nahdlatul Ulama, yaitu pemudanya Nahdlatul Ulama. Tentu GP Ansor ini adalah bergerak, dia lebih konsen kepada gerakan-gerakan pemuda. Ya, termasuk dalam hal ini, bagaimana keterlibatan misalkan GP Ansor di dalam pemilu. Tentu kita dari awal bahwa GP Ansor memang selalu dia ikut terlibat dalam menyukseskan pemilu yang lebih baik. Nah, Ansor itu ada buat aksi-aksi nyata. Karena kita memang tahu bahwa kita sadar betul bersama bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat. Iya, betul. Nah, tentu harus banyak orang yang aktif, yang terlibat aktif untuk mendorong bagaimana pemilu ini dilakukan dengan baik. Ya, salah satunya adalah bagaimana kita melibatkan Gen Z atau milenial dan Gen Z ini. Kita tahu bahwa BPS dengan KPU merilis bahwa hampir 52% lebih bahwa itu adalah pemilih milenial dan Gen Z. Nah, momen inilah yang kita pakai. Bagaimana kita bisa mengajak milenial Gen Z ini untuk berpartisipasi untuk menjaga pemilu ini yang lebih baik. Ya, salah satunya yaitu milenial dan Gen Z ini adalah ada Gerakan Pemuda Ansor di sana. Ya, Gerakan Pemuda Ansor ini tentu juga banyak membuat diskusi, membuat diskusi tentang bagaimana pemilu yang baik. Nah, itu saya kira itu pandangan saya bagaimana keterlibatannya GP Ansor dalam hal pemilu ini. Siap, Bang. Tentunya, Bang, tadi menarik sekali ketika beliau mengatakan bahwa fokus untuk GP Ansor ini kan di ranah kepemudaan, Bang, mengadakan kegiatan diskusi dan sebagainya. Kira-kira ketika GP Ansor mengadakan diskusi, Bang, ada nggak topik khusus dalam forum diskusi itu yang mendiskusikan tentang pemilu, Bang? Ya. Baik, GP Ansor ini yang namanya berdiskusi itu kita tahu bersama bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, GP Ansor namanya anak muda ini kita juga menyiapkan bagaimana menjadi pemimpin dia akan datang. Karena orang mengatakan bahwa yang menjadi pemimpin masa depan adalah pemuda hari ini yang menyiapkan diri. Yang menyiapkan diri itu adalah tentu dengan diskusi. Ya, diskusi kita juga tidak hanya kita berbicara soal bagaimana keorganisasian, tapi juga bagaimana kita berbicara tentang pemilu. Karena kita sadar betul bahwa pemilu ini adalah bagian dari kehidupan yang tidak dipisahkan. Betul. Maka tema-tema kita adalah selalu kita berbicara tentang kepemimpinan, tentang pengawasan pemilu. Dan itu kita kaitkan dengan apa yang menjadi pelajaran kita, apa yang menjadi doktrin kita di organisasi, bahwa bagaimana kita keterlibatan aktif itu di dalam pemuda. Nah, tentu GP Ansor itu karena dia pemuda, bahwa bagaimana kita mendesain acara. Keterlibatan pemuda itu dalam biar dia selalu menarik tentang berbicara masalah pengawasan dalam pemilu itu.
ya tentu kita buat diskusi itu yang kita bukan hanya di gedung, tapi kalau pemuda Gen Z itu kalau mengundang di gedung misalkan, kalau bicara tentang pengawasan pasti tidak banyak datang, Pak. Nah, kalau kita buat di kopi misalnya tempat-tempat kopi pasti ramai datang. Oh, outdoor berarti ya? Ya, outdoor. Nah, itulah pentingnya kita bagaimana kita sekarang ini bahwa melakukan langkah nyata, bahwa kita juga ikut mendorong pemuda ini dalam bagaimana tentang pemilu ini yang lebih baik ke depannya, Bang. Iya, tentu tidak segampang itu mungkin Bang ya, dalam meningkatkan partisipasi pemuda. Banyak juga saya sendiri melihat Bang, bahwa pemuda kita ini kebanyakan apatis terhadap pemilu. Apalagi tentang demokrasi, mau diajak berpolitik itu apatis. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan Bang, melihat banyaknya generasi muda di Lombok Tengah khususnya yang apatis dalam dunia demokrasi dan pemilu, bagaimana tanggapan Abang selaku Ketua GP Ansor melihat hal ini? Baik. Nah, saya kalau mengatakan apatis itu pemuda, karena kita selalu melihat dalam setiap momentum pemilu, keterlibatan pemuda itu. Nah, kalau milenial dan Gen Z ini, saya melihat sudah jauh lebih baik daripada era-era sebelumnya. Sekarang ini dia cepat pemahaman politiknya, karena dia berpendidikan, dia kritis, anak muda ini sekarang, anak muda yang milenial dan Gen Z ini. Apa bentuk keterlibatan pemuda misalkan dalam pemuda dan Gen Z ini dalam pemilu? Kita melihat dari setiap momentum pemilu itu Gen Z itu memang orang mengatakan dia apatis. Iya betul. Betul di satu sisi bahwa Gen Z ini apatis. Misal begini, apa yang dia kerjakan, apa yang dia dapat itu pikirannya. Ketika kita mengatakan ini kamu kerjakan, maka dia akan bertanya apa yang saya dapatkan. Ada pemikiran instan. Ada pemikiran instan di situ di Gen Z ini. Tapi dia ketika diberikan peluang itu dan mendapatkan sesuatu, dia pasti lebih cepat mengerjakannya. Nah, ketimbang sekarang kita tidak bisa sekarang kita pemimpin kita misalkan dalam pemilu itu bahwa kamu akan begini-begini, akan masa depannya begini-begini, tidak bisa di Gen Z itu. Karena Gen Z itu apa yang saya kerjakan, apa yang saya dapatkan. Pasti itu pemikiran Gen Z itu. Maka dia disebut apatis. Berarti tidak Gen Z ini. Nah, begini sekarang, kita lihat di setiap pemilu, Gen Z itu berperan penuh. Pertama dia, dari mulai kampanye misalkan, dia selalu dilibatkan dalam membuat membuat lagu-lagu. Itu Gen Z punya. Jadi bukan eranya kita. Itu Gen Z yang punya. Jadi ketika dia dia buat lagu-lagu, itu Gen Z punya. Yang kedua dia dibuat mimiknya. Siapa punya? Gen Z. Artinya kalau ada politik mengatakan dia apatis itu mungkin dia belum bergaul sama milenial Gen Z. Padahal Gen Z ini jauh dia keterlibatannya di politik ini karena secara pendidikan, secara kritis dan secara pengetahuannya jauh lebih luas sekarang ini. Jadi enak kita ketika ada Bawaslu mengadakan sosialisasi di Gen Z itu nggak usah di gedung begini, nggak pasti nggak akan hadir. Coba di kopi misalnya tempat ngopi pasti ramai. Kemasannya mungkin yang kurang melibatkan mereka. Saya kira itu Bang. Ini menarik sekali nih pemirsa di rumah ya. Jadi Pak Ketua ini memandang bahwa sebenarnya pemuda itu tidak apatis. Nah, jadi disimpulkan bahwa sebenarnya pemuda ini sekarang ini justru lebih meningkat partisipasinya dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, apalagi tahun 2019 misalkan Bang ya. Cuma ada hal yang menarik Bang. Ternyata Bawaslu pernah melakukan MOU dengan GP Ansor untuk bagaimana bekerja sama dalam meningkatkan partisipasi dan melakukan pengawasan dalam kepemiluan dan pemilihan. Kira-kira Bang, apa sih tindak lanjut dari MOU antara Bawaslu dengan GP Ansor itu Bang sejauh ini? Ya, pertama karena belum saya lihat MOU itu, bukannya. Tapi kalau untuk bekerja sama itu ya saya sangat berterima kasih. Apa misalkan kami di GP Ansor itu hampir tiap bulan melakukan namanya PKD, pelatihan pimpinan dasar itu. Nah, sekarang tanggal 14 ini di Tengah, terus besok di Prawardaya ini sudah kita mulai semua. Artinya apa? Bahwa ketika saya ada acara besok seperti itu, saya bisa mengundang Bawaslu untuk membuat sesi untuk berbicara tentang pengawasan ini bagus. Ya karena itu semua Gen Z semua. Saya punya itu karena umur-umuran yang memang baru masuk kuliah. Yang saya memang membuat pelatihan ini untuk mereka. Jadi itu tidak pernah kurang pesertanya dari 50 orang. Itu pernah dilaksanakan, Bang? Nah, itu belum. Rencananya ke depan akan kalau ke depannya kalau Bawaslu masih bekerja sama dengan GP Ansor, ya tentu saya menyiapkan sesi itu. Siap. Misalkan besok saya ada acara PKD selama 2 hari 2 malam. Saya kasih sesi minimal 1 jam lagi
untuk bagaimana berbicara tentang pengawasan pemilu ini kan. Siap. Bisa dilakukan seperti itu. Oh, siap. Gitu, Ini ya. ini menarik sekali pemirsa Ya. ini ya. Jadi kita sebenarnya juga punya program, Bang. Program dari Bawaslu itu ada namanya sosialisasi pengawasan partisipatif. Ya. Kita terjun ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus untuk sosialisasi bagaimana agar pemuda ini sadar dengan haknya dan mau berpartisipasi aktif dan berani melapor. Nah, jadi kalau dengan agenda Abang tadi ke depannya ini justru sangat sinkron sekali bahkan dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Nah, cuman pertanyaannya Bang sekarang, apa kira-kira solusi konkret dari Abang terhadap pemuda yang masih mungkin di luaran sana yang mungkin menutup mata terhadap kondisi daerah kita dalam kondisi demokrasinya masih kurang maju, pemilunya masih seperti ini. Meskipun ada peningkatan yang seperti Abang bilang tadi. Ya, kalau solusi konkretnya tentu kan juga Bawaslu sudah misalkan go to kampus, go to school itu sangat berpengaruh memang. Apalagi sekarang ini bagaimana bahwa ini podcast hari ini sebetulnya ini yang bagus, yang paling bagus. Artinya tidak jauh bagusnya daripada go to school, go to kampus ini juga bagus. Kenapa? Karena Gen Z ini sekarang, milenial Gen Z ini sebagai mobilitas utamanya adalah dia media ini. Media, ya betul. Jadi mobilitas utamanya sekarang tidak seperti kita dulu yang harus ke sana kemari kan. Sekarang mobilitas utamanya mereka ini adalah media ini. Media digital ini. Nah, kalau ada acara seperti ini, ya kenapa enggak misalkan sekarang Bawaslu mengundang juga ketua OSIS-nya di sekolah untuk melakukan podcast kan. Misal di pondok pesantren dia ada OSIM-nya di sana, ada persatuan-persatuannya di sana, alumni santrinya kan. Kenapa tidak juga diundang untuk podcast? Karena kalau dia keterlibatannya secara media sosial, dia upload dan sebagainya, ya pasti banyak ditonton. Karena dia punya grup. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita menyikapi mungkin Bawaslu kekurangan dana, misalkan untuk buat acara di luar kan, ya kenapa enggak sederhana ini, tapi dampaknya luar biasa. Undang saja dia, yang milenial khususnya yang di sekolah, yang di pondok pesantren, undang saja berbicara bahwa dia akan merasa bangga bahwa ketika diundang itu seorang lembaga negara seperti Bawaslu ini, dia pasti bangga. Oh, saya ini sebetulnya dibutuhkan oleh negara ini untuk bicara demokrasi gitu kan. Kehadiran mereka diperhitungkan. Nah, saya kira itu untuk menyentuh mereka. Karena kalau kita tidak bagus ya kalau go to school, go to kampus itu bagus. Tapi di sisi lain bahwa itu kan hanya sekilas. Hanya sekilas yang saya kira tidak di pull up secara rutin ya. Mungkin hanya 1 kali setahun gitu kan. Nah, tapi kalau di media seperti ini, dia akan saling pull up terus berdiskusi. Dia akan terpancing untuk berdiskusi apa sih pengawasan pemilu itu. Pasti akan bertanya dan sebagainya. Saya kira itu saran saya untuk Bawaslu. Kira-kira Bang, dari perjalanan awal Bawaslu terbentuk sampai dengan saat ini, ada nggak harapan Abang terhadap Bawaslu? Melihat sekarang Bawaslu ada kemajuan, kira-kira kedepannya apa sih harapan Abang untuk Bawaslu? Ya, harapan saya untuk Bawaslu memang pertama dia harus independensi itu. Independen. Ya, itu memang itu menjadi kunci utama, Bang. Harus kita bicara yang lain. Independen yang pertama. Iya, independensi itu karena dia lembaga independensi untuk mengawasi pemilu kan. Jadi kalau itu yang dipegang teguh oleh teman-teman Bawaslu ini ya pasti bagus. Jadi pasti bagus walaupun ada riuh-riuh dan narasi yang berbeda di luar. Tapi Bawaslu dia tetap menunjukkan diri bahwa ini lembaga yang independensi dan dia bekerja yang sebaik-baik untuk pemilu ini. Kalaupun dia ada riuh misalkan riuh kecil itu hal biasa kan. Tapi independensi itu dan merangkul semua orang itu terpenting bagi Bawaslu. Dan saya yakin Bawaslu bahwa kedepannya Bawaslu ini semakin hari semakin baik. Saya yakin karena contohnya misalkan Bawaslu khususnya Lombok Tengah misalkan, dia care dengan masyarakat. Tidak ada yang tidak kenal dengan semua komisioner Bawaslu. Dan ditahu bahwa integritas mereka ditahu. Artinya di penyelenggara pemilu ini ditahu integritasnya. Dia menjaga diri juga luar biasa, menjaga diri teman-teman Bawaslu ini ketika dia pemilu kada itu berlangsung maupun pileg, dia menjaga dirinya betul. Dan itu semakin bagus, semakin hari semakin bagus dan semakin dewasa. Karena kalaupun sudah bilang tadi, walaupun ada narasi di luar yang berbeda-beda itu, tapi Bawaslu kan tidak ada yang pernah kejadian yang huru hara di kantornya. Itu menandakan masih baik Bawaslu. Saya kira itu, Bang. Ya, terakhir Bang. 2 kata untuk Bawaslu. Apa menurut Abang yang menggambarkan Bawaslu sejauh ini? 2 kata dari Abang untuk Bawaslu. Ya, Bawaslu pertama partisipatif.
Partisipatif. dia Bawaslu ini. Artinya partisipatif betul. Kalau sudah partisipatif itu, dia artinya dia sudah membuka diri. Nah, dia pertama dia partisipatif dan yang kedua dia berkembang Bawaslu ini. Ya. Partisipatif yang terus berkembang. Oke, Ya. terima kasih Bang atas informasi, ilmu dan pengalaman yang berharga yang ditransfer kepada kami. Semoga pemirsa di luar sana juga bisa mendengar dan bisa menerima ya dari apa yang kita diskusikan hari ini. Sekian untuk episode ketiga Bincang Pengawasan dalam podcast Bawaslu kali ini. Saya Mahendra Wijaya Kusuma selaku host dan juga yang di sebelah saya Bang Muhammad Juwaini pamit undur diri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.